Ya, ya sekarang media membaca Quran itu banyak ya. Ada dengan mushaf Al-Quran yang dicetak ya. Dicetak ini sekarang ada yang digital menggunakan dengan HP. Kedua-duanya sangat bermanfaat. Maka sebenarnya teknologi itu jangan dimusuhi. Justru teknologi itu kalau perlu kita ambil dan kita berdayakan. Jadi pada hakikatnya itu al-ibahah, boleh saja berkembangnya teknologi bagaimanapun boleh saja. Maka kalau perlu kita kuasai itu teknologi dengan sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi, makanya harta itu sangat tergantung pada di tangan siapa. Di tangan siapa? Kalau itu di tangan orang saleh bermanfaat. Tapi kalau di tangan orang-orang yang kufur, maka itu banyak mafsadahnya itu. Kuncinya pada kita itu. Makanya kalau kita tidak mau menguasai ya maka akan dikuasai oleh orang lain gitu. Kuasai orang lain. Maka bisa dengan menggunakan digital kapanpun. Bisa kita tunjukkan pada anak kita orang digital misalnya. Kalau kita mau memahami misalnya satu ayat kita buka dengan digital itu kita jauh lebih mudah bagaimana para mufassirin menafsirkan ayat-ayat ini misalnya gitu. Kita melihat bagaimana As-Sa'di, bagaimana penjelasan As-Sa'di ya, tentunya dengan berbahasa Arab masih adanya, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian dengan bagaimana Al-Qurtubi, bagaimana dengan Al-Jalalain, tafsir Al-Jalalain gitu. Bagaimana Ibnu Katsir, ada semua. Nah, kalau kita dengan cetakan tafsir seperti itu, berapa banyak itu kita menyediakan di rumah dan mencarinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi itu teknologi sebenarnya. Jadi tidak kita salahkan. Boleh saja kita menggunakan teknologi digital baca Quran. Ya. Kemudian dengan mushaf ini kelebihannya apa? Kita bisa berlama-lama. Misalnya satu hari satu juz. Kalau dengan digital berat sekali mata. Satu juz itu ini capek juga mata karena kena sinar kan, sinar. Jadi maka kalau kita dengan mushaful Quran kita baca depan ini, pertama juga anak bisa melihatnya, kemudian kita bisa lebih betah bacanya. Misalnya satu juz kita duduk Bismillahirrahmanirrahim 50 menit saya akan beribadah kepada Allah membaca satu juz misalnya gitu. Satu juz kan cuman 10 lembar. Satu lembar kita bisa berapa menit? Nah, tergantung saja. Kalau satu lembarnya misalnya 5 menit, 10 lembar berarti 50 menit. Masa saya kita nggak mau ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah 50 menit. Bila perlu kita gelar sajadah ya dengan lekar di depannya, kemudian Quran dihadapkan ya, seperti ibadah kita sholat gitu 50 menit. Kita selesaikan waktunya itu. Nah kalau sehari bisa istiqomah gitu, maka insya Allah 1 bulan kita 1 juz. 1 bulan 1 juz. Jadi tergantung nawaitu kita saja. Nawaitu kita, kalau niatkan Bismillah saya ingin beribadah tilawah. Dan afdalu ibadati ummati kata Nabi qiraatul Quran. Seutama-utamanya ibadah umat itu kata Nabi adalah membaca Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini kalamullah ya. Firman Allah ya. Afdalu min kalami. Jadi lebih utama dari kalam-kalam yang lain. Kalam-kalam yang lain, kalam Allah itu lebih utama daripada kalam-kalam yang lain. Bagaikan seperti kal khaliq ya alul makhluqi. Bagaikan perbedaannya kalam yang lain itu perumpamanya bedanya dengan Allah dan makhluknya gitu. Maka bacalah itu Quran, ibadah Quran itu. Dan orang yang waktunya habis katakanlah disibukkan dengan baca Quran tanpa berdoa kata Nabi, Allah akan memberikan jauh lebih baik dengan apa yang dia minta. Gitu. Katakanlah kita sibuk itu membaca Quran, menghabiskan waktu kita Quran, terus nggak sempat doa misalnya gitu. Itu Allah sudah tahu itu hajat kita itu dan akan diberikan jauh lebih baik daripada itu semua. Jadi
Oleh karena itu ibadah Quran jadikan satu program utama dalam rumah kita. Pertama perintahnya adalah nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Quran, dan ibadah membaca Quran itu adalah ibadah yang terbaik. Maka itu loh, bacalah gitu. Jadi itu, makanya Quran perlu kita upayakan saja. Bismillah, paling tidak ini Pak ya, 50 menit kita duduk di rumah membaca 10 lembar. Ya, kita 10 lembar kan ringan, 10 lembar. Satu lembarnya 5 menit, itu 5 menit itu lama itu. Ya pelan-pelan, terlalu pelan ya. Itu maka kita bisa menyelesaikan 1 juz dalam 1 hari. Kalau ini istiqomah kita lakukan, maka kita akan bisa khatam setiap bulan 1 kali khatam. Dan berulang-ulangnya membaca Quran itu banyak hikmahnya. Yang pertama ibadah per hurufnya, al-muta'abbadu bitilawatihi, dihukum ibadah membacanya setiap hurufnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, semakin hari akan semakin lancar karena berulang-ulang kok. Seperti kita baca Fatihah kan berulang-ulang, lancar dengan sendirinya. Dengan sendirinya kita akan lancar. Kita barangkali Pak, kasih ada lagi Pak. 1 juz itu 20 halaman Pak. 20 halaman 10 lembar. Iya. Ya, jadi 10 lembar 20 halaman gitu. Jadi supaya nggak terlalu banyak, 20 lebih banyak dibandingkan 10 kan, 10 lembar gitu.